Adik-adik di rumah masih tetap semangat kan? Baiklah adik-adik, kakak mengajak kita bersama untuk berdoa. Kakak pimpin kita di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Hari ini kami beribadah melalui via online. Tuhan memberkati kami, memberkati adik-adik di rumah. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal hingga berakhir. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan lewat satu nyanyian yang mengatakan, aku senang jadi anak Tuhan. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap semua dalam keadaan sehat ya. Jadi kita patut bersyukur karena kemurahan Tuhan kita bisa ada hari ini. Hari ini kakak akan menceritakan tentang raja yang terkaya. Dia adalah anak dari Raja Daud. Nah, raja ini juga penuh dengan hikmat. Siapakah dia? Ya, Raja Salomo. Nah, Raja Salomo ini raja yang terkaya pada zaman itu. Dan juga dia penuh dengan hikmat. Jadi banyak sekali orang yang datang kepadanya untuk meminta nasihat. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu. Menurut adik-adik, orang kaya raya itu seperti apa? Banyak kendaraannya, banyak mobil, banyak motornya. Rumahnya besar sekali. Baju bagus-bagus ya. Nah, kalau orang kaya itu rumahnya selalu didatangin tamu penting apa tidak? Nah, terkadang ada tamu penting yang datang ke rumah mereka ya. Kalau misalnya sekarang itu seperti Bapak Bupati atau Bapak Gubernur yang datang ke rumah mereka. Nah, Raja Salomo juga didatangi oleh orang-orang yang penting. Seperti cerita kali ini, Raja Salomo didatangi oleh ratu dari luar negeri, yaitu Ratu Sheba. Sebelum kita dengar cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami bisa ada hari ini dalam keadaan sehat, berkumpul dengan keluarga kami, semua karena kemurahan-Mu. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan, dan dari cerita ini kami bisa mengerti apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Yerusalem menjadi kota yang sangat indah. Penduduk Yerusalem pun sangat bangga dengan kota mereka. 20 tahun mereka bekerja siang dan malam untuk membangun bait Allah yang tidak ada bandingannya. Di dalam bait Allah, mereka menyembah dan berdoa dan membawa persembahan kepada Allah.
banyak juga orang-orang yang dari luar Yerusalem mau melihat bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo dan rakyatnya. Mereka merasa terhormat karena mereka bisa melihat bait Allah dan mereka sangat menghormati Allah bangsa Israel. Selain bait Allah, para tamu juga ingin melihat istana dari Raja Salomo. Raja Salomo sering membawa tamu-tamu mereka untuk berkeliling melihat tamannya. Dari taman tersebut, tamu-tamu dilihatkan juga kepada kuda-kuda raja. Banyak sekali kuda-kuda raja, ada 4.000 kandang yang dibuat oleh Raja Salomo. Kuda-kuda itu dirawat dan dipakai sesekali untuk menarik kereta Raja Salomo. Nah, kereta-kereta dari Raja Salomo ini sudah tidak pernah lagi dipakai untuk peperangan, karena selama Raja Salomo memerintah tidak terjadi perang dalam kerajaan Israel. Nah, akhirnya tamu-tamu dibawa untuk memasuki istana Raja Salomo. Mereka lebih heran lagi atas kekayaan yang dimiliki oleh Raja Salomo. Banyak tempat makan yang terbuat dari emas, dinding kayu pun dari kayu yang terbaik, dan juga Salomo mempunyai sebuah kursi yang terbuat dari emas. Untuk duduk di kursi itu, raja harus naik 6 tangga. Di sebelah kanan dan kirinya terdapat ukiran singa dan seolah-olah sedang menjaga kursi raja. Jauh dari kerajaannya ada sebuah kerajaan yang besar juga. Nah, disinilah kerajaan Sheba yang dipimpin oleh seorang ratu. Ratu itu telah mendengar tentang Raja Salomo dengan segala kekayaannya dan segala hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Ratu Sheba pun ingin mengunjungi Salomo karena dia mendengar tentang kekayaan dan juga hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Maka dari itu dia menyiapkan anak buahnya untuk berangkat ke Yerusalem. Tak lupa juga dia membawa unta-unta yang membawa segala keperluan ratu dan juga hadiah untuk Raja Salomo. Hari itu gerbang kota Yerusalem dihias begitu indah. Para pengawal pintu berpakaian rapi dan tegap karena ada rombongan Ratu Sheba yang akan memasuki kota Yerusalem. Saat Ratu Sheba memasuki Yerusalem, dia sangat heran dan senang melihat kota Yerusalem yang sangat indah. Gedung-gedung di sana besar dan indah, jalan-jalan bersih dan lebar. Ia melihat satu gedung yang lebih mewah dari gedung-gedung yang lain. Dia bertanya, "Gedung apakah itu?" Jawab pengawalnya, "Itulah bait Allah bangsa Israel, tempat Raja Salomo berdoa kepada Tuhan." Kemudian tibalah mereka di istana Raja Salomo. Raja menyambut Ratu Sheba dengan senang. Ratu Sheba sangat kagum dengan ruangan di istana Raja Salomo. Di sana banyak hiasan dan juga banyak yang terbuat dari emas, dan juga ada gading gajah dan juga kayu-kayu yang tahan lama dan mahal. Lalu Raja Salomo mengajak Ratu Sheba makan. Di dalam ruangan itu sudah ada meja dan juga disiapkan makanan yang sangat banyak oleh pelayan-pelayan raja. Dan pelayan-pelayan raja ini bekerja dengan rapi dan hati-hati. Tidak terlihat sesuatu yang kacau atau tidak beres, dan tidak terdengar kata-kata yang kasar. Sesudah makan, Raja Salomo dan Ratu Sheba duduk bersama dan berbicara. Ratu sudah mempersiapkan teka-teki yang sulit supaya ditebak oleh Raja Salomo. Tetapi tidak ada satupun yang tidak dapat ditebak. Raja Salomo menjawab semua teka-teki yang diberikan Ratu Sheba. Akhirnya Ratu Sheba sangat puas. Dia berkata kepada Salomo, "Benarlah apa yang telah kudengar mengenai hikmat dan kebijaksanaan yang ada padamu itu. Dulu aku tidak percaya akan hal itu, sampai aku datang ke sini untuk melihatnya. Apa yang aku lihat dan dengar hari ini jauh lebih indah dari apa yang diberitahukan kepadaku. Terpujilah Allah Tuhanmu yang mengasihi bangsa Israel. Terpujilah Allah yang telah memilih dan mengangkat engkau menjadi raja yang adil dan benar." Sesudah itu, Ratu Sheba memerintahkan kepada pelayan-pelayannya untuk memberikan hadiah yang sudah dipersiapkannya. Wah, Raja Salomo sangat senang ya, karena baru kali ini dia melihat seorang tamu yang membawa hadiah sebanyak itu. Ada 4.000 kilo emas, ada rempah-rempah, ada batu permata yang sangat mahal. Semua dipersembahkan kepada Raja Salomo. Nah,
Raja Salomo juga menyiapkan hadiah yang layak untuk ratu yang sudah datang dari jauh. Ia memberikan izin kepada Ratu Sheba, boleh minta apa saja dan dia akan memberikannya. Berkat yang sebesar itu datang karena Tuhan sudah menjanjikannya dan karena Salomo tetap mengasihi dan menghormati Allah. Ia mendapatkan kehormatan, barang-barang berharga, pujian, kebijaksanaan, dan kerajaan yang besar. Semuanya ini terjadi karena janji Tuhan kepadanya sudah digenapi. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia senantiasa menggenapi perjanjiannya. Adik-adik, kita sudah melihat kekayaan dari Raja Salomo dan juga kebijaksanaan dari Raja Salomo. Semuanya ini didapat bukan karena usahanya sendiri, tetapi karena berkat dari Tuhan. Raja Salomo juga mengasihi dan menghormati Tuhan dan juga tidak lupa selalu bersyukur atas kekayaan, kebijaksanaan yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Cerita kita selesai. Untuk itu, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Pakaian bisa kami pakai, makanan yang kami bisa makan, ada keluarga juga bersama dengan kami, dan juga kesehatan yang sempurna yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Kami bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, ya Tuhan. Ajar kami tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang, juga dalam keadaan susah. Tuhan, pimpin kami setiap kegiatan yang kami lakukan setiap harinya dalam belajar, orang tua yang membimbing kami, Tuhan, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, mari saatnya kita menyiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Adik-adik yang di rumah, jangan lupa ya, siapkan persembahannya. Sebelum kita memberikan persembahan dan sebelum kita memuji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kakak pimpin kita di dalam doa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan memberkati. Persembahan yang akan kami berikan, tangan-tangan yang memberi, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian dengan judul lagu KASIH, Kasih.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami dari awal ibadah kami hingga boleh berakhir dengan pertolongan Tuhan. Berkati kami semua, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Salam, bye-bye. Sekolah